Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi kita sudah bertemu dan malam ini kita bertemu kembali. Shalom Alaikum. Malam ini kita berada dalam satu tema, karena iman. Nah, saudara, kita akan melihat apa sebenarnya yang terjadi ketika kita punya iman. Satu pujian kita angkat lebih dulu. NKB 17. Kita menyanyikan bait yang pertama. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan menghayati kasih-Mu di dalam iman percaya kami kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, satukan kami dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Ibrani pasal yang ke-11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang tidak masuk nalar kita, bahwa Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, dari Ishaklah nanti keturunan itu akan menjadi banyak dan menjadi berkat bagi seisi dunia ini. Anak tunggal. Tetapi kenyataannya justru yang terjadi adalah Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak. Sesuatu yang tidak masuk. Kenapa? Kalau itu dikorbankan mati, gimana bisa terjadi kalau melalui keturunan Ishak itu akan lahir sekian banyak bangsa, sekian banyak orang? Nonsen. Tetapi toh walaupun demikian, Abraham berangkat juga mengorbankan Ishak. Kenapa? Karena Abraham beriman, yakin bahwa Tuhan sanggup membangunkan orang dari kematian. Sesuatu yang Abraham sudah belajar dari pengalaman imannya. Kemana? Di usia 100 tahun Ishak lahir. Di usia 90 tahun Sarah melahirkan Ishak. Sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah menopause. Tetapi toh di situ
Tuhan menganugerahkan anak. Nah, berdasarkan pengalaman itulah maka ketika Abraham dipanggil, Abraham siap berangkat ke Gunung Moria mempersembahkan Iskak. Tetapi di sana, di gunung Tuhan, ternyata Tuhan sudah menyediakan domba jantan. Luar biasa, saudara. Lalu pertanyaannya, bagi kita apa itu, saudara? Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa itu, saudara? Saya ingin mengajak saudara yang pertama, di dalam Tuhan kita tidak akan kehilangan pengharapan. Ya, di dalam Tuhan kita tidak akan kehilangan pengharapan. Dan itu artinya kita akan tahan uji. Kita sadar bahwa hidup kita ini sedang berhadapan dengan berbagai macam pencobaan. Bukan sesuatu yang gampang untuk kita jalani. Tetapi ketika kita beriman, maka kita yakin bahwa kita punya kekuatan. Kita akan tahan uji menghadapi segala pergumulan hidup, dan kita tetap punya pengharapan, dan kita tidak akan mudah putus asa, dan tidak akan pernah putus asa. Mengapa? Karena kita punya pengharapan. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang pernah berkarya atas Abraham, dan tentu juga akan berkarya kepada kita. Karena dulu, sekarang, dan yang akan datang, Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Kuasanya, karyanya, sukacitanya, mujizatnya tetap sama, dan itu akan terus kita rasakan. Karena itulah saudara, mari kita belajar dari peristiwa Abraham ini. Yakinlah bahwa kita tetap punya pengharapan, kita tidak akan putus asa, dan kita akan tahan uji menghadapi segala permulaan hidup. Yakinlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya iman, kita yakin ada hari esok. Kita tidak akan berhenti di sini, tetapi kita yakin bahwa ada hari esok yang lebih indah. Kenapa? Karena Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa esok itu punya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, maka Tuhan memberikan hari esok buat kita. Dan itu berarti kita senantiasa berpengharapan. Kita tahan uji. Kenapa? Karena kita yakin hari esok lebih indah. Tuhan hidup, Tuhan punya berkat, dan Tuhan punya hari esok. Yang ketiga, saudara yang dikasihi, di dalam Tuhan ada kemenangan. Loh, kan Tuhan hidup, sementara penggodaan luar biasa. Tetapi ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka di dalam Tuhan ada kemenangan. Hidup kita tidak akan pernah putus asa. Dan karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hayati dalam pengalaman iman kita bahwa Tuhan yang hidup itu akan memberikan kemenangan, memberikan hari esok, dan mujizatnya, kuasanya, ya dan amin, sehingga kita tetap berpengharapan. Dan yakinlah bahwa segala doa yang saudara panjatkan dengan iman, saudara sudah menerimanya. Tuhan Yesus bersabda, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memerintahkan gunung itu pindah ke lautan. Belajar dari itu, luar biasa kuasanya. Karena itulah saudara, maka jangan putus asa, jangan menyerah, tetaplah punya iman kepada Yesus, karena hari esok di dalam Yesus adalah ada, ya dan amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami akan terus mengimani dan menceritakan betapa luar biasanya karya Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang hidup itu yang memberikan kemenangan atas kami dan memberikan hari esok yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kiranya damai sejahtera Tuhan malam hari ini sampai selamanya menyertai saudara terus dan tak berkesudahan. Amin. Kita akhiri dengan NKB 17 bait yang ketiga.
Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan kena mengungkapkan hal kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Terima kasih, sampai ketemu besok malam. Tuhan beserta saudara.